Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sukmana. Saya dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1, Stain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dakwah untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi dapat kita ketahui bersama, unsur dakwah ini memiliki 6 unsur. Yang pertama itu ada pelaku dakwah atau dai. Yang kedua ada objek dakwah. Yang ketiga ada materi dakwah. Yang keempat ada media dakwah. Yang kelima ada metode dakwah. Dan yang terakhir ada efek dakwah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada subjek dakwah atau dai. Nah, subjek dakwah merupakan sebutan dalam Islam bagi orang yang bertugas atau mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam. Seorang dai terlibat dalam dakwah atau aktivitas menyiarkan, menyeru dan mengajak orang lain untuk mengikuti jalan kebenaran sesuai dengan kehidupan Islam. Nah, dai adalah orang-orang yang melaksanakan dakwah baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok maupun organisasi atau lembaga tertentu. Secara umum, dai juga disamakan dengan mubalik atau orang yang menyampaikan ajaran Islam. Namun sebenarnya memiliki konsep yang sempit, yaitu hanya membatasi dai sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam secara lisan. Padahal kewajiban dakwah adalah milik siapa saja yang mengakui sebagai umat Rasulullah SAW. Dai harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Tuhan, alam semesta, kehidupan, dan apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi manusia, serta metode yang dihadirkan yang menjadikan manusia sebagai perilaku dan pemikiran yang agar tidak melenceng. Dalam dakwah ini, Al-Ustadz Al-Bais Al-Kuli dalam kitab Tadzkiratud Du'at mengatakan dai itu adalah lain dari seorang khotib. Khotib hanyalah seorang pidato, sedangkan seorang dai adalah seorang yang mengimani suatu ide yang ia propagandakan baik dengan pidato, pembicaraan sehari-hari maupun dengan amal perbuatan yang bersifat perseorangan ataupun sosial dan dengan setiap jalan dakwah yang dapat ia lakukan. Nah, Syekh Ali Mahfuz dalam kitab Hidayatul Mursyid mengatakan dai harus memiliki sifat keutamaan dan sifat kesempurnaan. Di antara sifat-sifat tersebut adalah yang pertama, mengetahui secukupnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah, hukum-hukum, rahasia-rahasia tasyri, perilaku hidup saat masa Rasulullah, dan jejak langkah para Rasulullah. Yang kedua, mengamalkan ilmu sehingga tidak bertentangan perbuatannya dengan perkataannya. Lalu yang ketiga, penyantun dan lapang dada, karena apabila ia keras dan sempit pandangan, akan larilah orang-orang daripadanya. Yang terakhir, berani tidak takut kepada siapapun dalam menyatakan, membela dan memperjuangkan yang baik. Nah, lalu sementara itu, Profesor Dr. Ahmad Mubarak MA dalam psikologi dakwah menyatakan, oleh karena itu, untuk menjadikan dakwah yang efektif, masyarakat dakwah khususnya para dai harus memahami prinsip-prinsip dakwah sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah itu harus dimulai dengan diri sendiri dan kemudian menjadikan keluarganya sebagai contoh bagi masyarakat. Yang kedua, secara mental, dai harus siap menjadi pewaris para nabi, yaitu mewarisi perjuangan yang beresiko. Lalu yang ketiga, dai harus menyadari bahwa masyarakat harus membutuhkan waktu yang dapat memahami pesan dakwah. Oleh karena itu, dakwah pun harus memperhatikan secara tahap bertahap. Nah, lalu kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk berdakwah. Nah, dakwah ini ada dua dakwah ini terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara khusus dan dakwah secara umum. Dakwah secara khusus itu contohnya kayak kiai, ustadz-ustadz, guru-guru, lalu sejenisnya,
Karena dakwah khusus ini dia ilmu agamanya sudah kuat, sudah besar dan pengetahuannya lebih besar. Lalu kalau dakwah secara umum ini dia bersifat universal. Dia siapa saja bisa berdakwah karena dia dakwah ini kan wajib bagi semua orang. Nah, jadi itu bersikap bebas. Jadi untuk kayak kita nih sebagai mahasiswa ini kalau mau berdakwah tuh ya dia termasuk ke golongan dakwah secara umum. Nah, contoh kayak kita memperingati teman kalau ayo bersolat, ayo kita sholat, ayo kita melakukan hal yang baik, nah itu termasuk dalam dakwah karena kita mengajak dari jalan kebenaran. Nah, yang kedua ada objek dakwah atau mad'u. Mad'u atau penerima dakwah adalah seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Seluruh umat manusia karena Islam bersifat universal. Objek dakwah pun adalah manusia secara universal. Hal ini didasarkan juga kepada misi Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk mendakwakan Islam kepada segenap umat manusia sebagaimana Quran Al-A'raf ayat 158 yang artinya katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu dapat petunjuk. Dengan kata lain, objek dakwah adalah manusia sebagai penerima dakwah, baik individu maupun kelompok. Bahkan umat Islam maupun bukan, atau manusia secara keseluruhan. Nah, jadi objek dakwah ini adalah orang yang mendengar pesan dari dai tersebut. Oke, lanjut masuk yang ketiga, yaitu materi dakwah. Materi atau pesan dakwah adalah pesan-pesan yang berupa ajaran Islam atau sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Pesan dakwah berisi semua bahan atau mata pelajaran yang berisi tentang pelajaran agama yang akan disampaikan oleh dai kepada mad'u dalam suatu aktivitas dakwah agar tercapai tujuan yang telah ditentukan. Secara umum, materi dakwah biasanya diklarifikasi menjadi 4 masalah pokok. Yang pertama, masalah akidah. Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamnya. Akidah dan keimanan menjadi materi utama dalam berdakwah, karena aspek iman dan akidah merupakan komponen utama yang akan membentuk moralitas atau akhlak umat. Yang kedua, masalah syariat. Hukum atau syariat sering disebut dengan cermin peradaban dalam pengertian bahwa pelaksanaan syariat merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. Syariat selalu akan menjadi kekuatan peradaban di kalangan umat muslim. Yang ketiga ada masalah muamalah. Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah muamalah dipahami sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan sesama makhluk dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada kehidupan ritual. Yang keempat, masalah akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu budi pekerti. Menurut Al-Farabi, ilmu akhlak adalah pembahasan tentang keutamaan-keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidup yang tertinggi, yaitu kebahagiaan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut, akhlak dalam ajaran Islam pada dasarnya meliputi perbuatan manusia yang merupakan ekspresi kondisi jiwanya. Nah, jadi yang keempat ada media dakwah. Media dakwah tersebut terbentuk menjadi 3, yaitu media yang bersifat fitrah, yaitu kemampuan yang melekat pada bakat dai, seperti ceramah, monolog, mengajar, ceramah umum, dan khutbah. Yang kedua, media bersifat ilmiah, yaitu seperti karya tulis, karya lukis, dan karya kreasi suara berupa pengeras suara ataupun telepon, seperti radio, TV, film, serta teater dan drama. Yang terakhir ada media yang bersifat praktis, seperti memakmurkan masjid, mendirikan organisasi, mendirikan sekolah, rumah sakit, menyelenggarakan seminar, dan mendirikan sistem pemerintahan dalam Islam.
Yang kelima ada metode dakwah. Secara bahasa, metode dalam bahasa Latin yaitu meta yang berarti melalui, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata metodos yang artinya jalan. Nah, secara prinsip, metode dapat diartikan sebagai suatu cara biasa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan sesuatu tujuan, rencana, sistem, dan tata pikir manusia. Ketika membahas tentang metode dakwah, maka pada umumnya merujuk pada surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang baik, mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Definisi dakwah menyeru, memanggil, dan mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, metode dakwah adalah segala cara yang harus ditempuh dalam menegakkan dakwah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kondisi kehidupan mad'u yang assalam, baik di dunia maupun di akhirat, dengan menjalani syariat Islam secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ada efek dakwah. Efek dakwah ini biasanya timbul setelah si objek dakwah mendengar pesan dakwah dari seorang dai. Nah, jadi objek dakwah ini menimbulkan rasa efek yang dirasakannya. Nah, lalu dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai atau materi dakwah, maka akan timbul respon dari seorang objek dakwah tersebut. Nah, Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa efek dakwah ada 3 macam, yaitu pertama efek kognitif yang terjadi apabila perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Kedua, efek afektif, yaitu timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, dan dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta dan nilai. Dan yang terakhir, ada efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, ataupun kebiasaan berperilaku. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan 6 unsur dalam berdakwah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.